Pemirsa, peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi kekhawatiran berbagai kalangan, mulai dari pejabat, selebritis hingga pelajar menjadi target penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Lantas bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional BNN dalam memberantas narkoba di Indonesia hingga ke akar? Kami hadirkan selengkapnya dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN. Selamat sore Pak Pujo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak, ini war on drugs terus digalakkan oleh BNN begitu ya. Kalau dari tahun yang lalu, ini bagaimana evaluasi Anda mengenai kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri? Kalau kita melihat tahun yang lalu, tahun 2020 dengan tahun 2021, ini sampai bulan 6 saja sebetulnya pengumpulan narkotik kita ini sudah melewati 1 tahun pada tahun 2020. Untuk tahun 2021 sampai bulan Oktober ini kita hitung sekitar 2,9 kalau dengan berbagai instansi terkait lainnya melewati 7 ton yang bisa kita ungkap khususnya untuk sabu. Kalau dari grafisnya sendiri ini bagaimana Pak? Dari tahun ke tahun apakah mengalami penurunan atau adakah peningkatan dari penyalahguna narkoba di Indonesia? Untuk penggunaan narkotika tentu saja tidak bisa kita samakan dengan upaya penangkapannya. Kalau penggunaan narkotika ini harus dicek dengan yang namanya penelitian prevalensi. Untuk tahun 2017 prevalensi yang dihitung adalah pada angka 1,77% penduduk dari umur 15 sampai 64. Untuk tahun 2019 prevalensi adalah 1,8% dari penduduk Indonesia umur 15 sampai 64. Untuk tahun 2021 ini sedang dalam proses, mungkin sebulan ke depan sudah akan didapatkan hasilnya. Berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan narkotika. Sementara kalau melihat penangkapan ini tergantung betapa rajin atau berapa kuat upaya kita melakukan upaya pemberantasan baik dengan kerjasama BNN dengan instansi terkait ataupun dengan BNN itu sendiri. Itu berbeda sekali dengan prevalensi. Jadi kalau makin kita rajin melakukan upaya pemberantasan, tentu saja hasil yang didapatkan berbeda. Demikian, Mbak. Iya, kalau begitu dari hasil prevalensi atau kasus temuan terjadinya kasus begitu ya Pak ya, ini terjadi peningkatan memang dari tahun ke tahun. Nah, kalau begitu bagaimana dengan penanganannya sendiri? Apakah terjadi juga peningkatan ataupun penanganan dari BNN? Diulangi Mbak, karena ini kami terganggu. Bagaimana Mbak tadi Mbak? Iya, kalau dari prevalensinya atau temuan kasus dari penyalahgunaan narkoba tadi, kalau yang Bapak jelaskan tadi kan berarti ada peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya ini. Ada peningkatan 0,03 Iya. Ya, ada peningkatan 0,203. Nah, mengenai penangkapan atau penanganannya sendiri seperti apa Pak? Apakah juga semakin digalakkan atau semakin meningkat? Penangkapan yang kita lakukan, jadi untuk tahun 2021 kita memaksimalkan kerjasama antara BNN dengan instansi terkait lainnya. Jadi kita melakukan namanya kegiatan interdiksi ya. Jadi kita bekerjasama dengan Polri, bekerjasama dengan imigrasi, bekerjasama dengan bea cukai dan lain-lain. Ini sangat efektif kita lihat yang termasuk yang diungkap kemarin kita lakukan pemeriksaan kemarin ini adalah banyak sekali kerjasama interdiksi kita. Jadi kita dengan bekerja sama antar instansi BNN dengan kementerian lain ini sangat efektif meningkatkan capaian pemberantasan normatif pengungkapan
kasus dan penangkapannya. Demikian, Mbak. Baik, tentunya dengan kerjasama antar instansi, ini tentu ada strategi pencegahan dan juga pemberantasannya begitu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana strategi pencegahan dan pemberantasannya, tetapi kita harus jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini.